Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, selamat hari Sabtu untuk kita semua. Kita tiba di penghujung minggu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hidup yang tetap Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup kami isi dengan hal yang bermanfaat untuk sesama dan terlebih untuk Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bertekun dalam doa. Demikian tema firman Tuhan pagi hari ini, Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan, bertekunlah dalam doa. Dan pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, sarana yang paling praktis berjumpa dengan Tuhan adalah doa. Berdoa. Allah yang Immanuel, yang menyatakan diri kehadirannya ada di mana-mana. Tergantung bagaimana kita menyebut namanya. Kapanpun, dimanapun. Tuhan itu tidak menantikan satu event tertentu, menantikan kumpulan banyak massa,
menantikan satu tata tertib acara ibadah yang rapi, baru dia hadir. Tetapi dikatakan dalam doa pun dia hadir. Bahkan dalam niat yang baik sekalipun dia hadir. Maka bertekunlah dalam doa. Dan seringkali doa kita ini menjadi doa yang sering salah kaprah. Kita jadikan pengertian doa itu hanya untuk meminta kepada Tuhan di seputar kebutuhan kita saja, kepentingan kita saja. Dan itu pun kepentingan kebutuhan materi, finansial. Tapi jarang sekali kita berdoa untuk keselamatan kita. Jarang kita berdoa bagaimana satu hari ini supaya kita tidak jatuh dalam doa. Kita hanya meminta keselamatan, kita hanya meminta keuntungan, kita hanya meminta kesehatan. Tapi bagaimana, pernahkah kita meminta supaya Roh Kudus Tuhan menuntun hati kita supaya tidak jatuh dalam doa, baik dalam pekerjaan, bagaimana atasan kita memarahi kita tanpa harus mencaci maki dia dalam hati. Bagaimana ketika saat kita berdagang ada pembeli datang dengan menawar rendah dari modal usaha kita, dagang kita. Pernahkah kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun hati kita sehingga kita tidak jatuh dalam dosa? Nah, saudara-saudara, kemudian doa ini seringkali kita jadikan menjadi doa untuk mengutuki orang lain. Supaya Tuhan membalaskan apa yang menjadi kebencian kita terhadap seseorang. Kita lampiaskan kebencian kita melalui doa. Karena kita tidak mampu membalasnya, maka kita suruh Tuhan untuk membalas dendam kita. Ini doa yang salah kaprah. Dan kemudian seringkali kita batasi doa kita itu hanya lingkup keluarga, pribadi. Berikanlah kesehatan bagiku dan keluargaku. Padahal jangkauan doa itu tak terbatas. Dan tidak pernah dibatasi oleh Tuhan. Dan dalam doa itu juga bisa terungkap, tersingkap apakah kita mengasihi orang lain atau membenci. Dalam doa itu, ketika kita sebutkan orang yang tidak menyukai kita, itu doa yang tulus dan murni. Ketika kita berdoa untuk teman-teman kita, sahabat kita, ketika kita berdoa untuk kawan sekerja di kantor, ketika kita berdoa untuk para hamba Tuhan, para majelis, dan paling ekstrim yang diinginkan Tuhan dari kita, pernahkah kita berdoa untuk musuh kita? Kalau engkau mendoakan orang yang mengasihimu, apa faedahnya? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan itu. Tapi ketika engkau mendoakan musuhmu, maka engkau sedang melakukan perintah Tuhan, mengasihi musuh. Supaya kebencian yang ada dalam hatinya berubah menjadi kasih sayang terhadap dirimu. Nah, saudara-saudara, maka perluaslah wawasan doa kita ini. Berdoa untuk orang lain. Berdoa bukan hanya untuk kecukupan materi, tapi berdoa untuk keselamatan kita kelak. Berdoa untuk hati kita supaya tidak terjerumus di dalam pencobaan dan tawaran-tawaran dunia. Dan ingat, doa itu tidak pada tempat tertentu saja. Kita berdoa bukan hanya di gereja, kita berdoa bukan hanya di rumah, tapi di mana saja, kapan saja. Karena Tuhan ada menyatakan diri di mana-mana, asal kita menyebut namanya. Nah, saudara-saudara, bertekunlah di dalam doa. Seperti yang dikatakan tadi, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Seringkali pokok-pokok doa itu begitu panjang permintaan-permintaan. Tapi ketika diberikan Tuhan, nihil dari ucapan syukur. Berulang kali kita mendoakan sesuatu untuk kita dapatkan dari Tuhan.
dan Tuhan memberikannya. Tapi pernahkah kita berulang-ulang mengucap syukur tentang hal itu? Dari apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita? Saya pikir ketika kita berulang-ulang meminta kepada Tuhan, setiap hari kita minta, dan ketika Tuhan berikan, cukup sekali bersyukur, terima kasih Tuhan, selesai. Saya pikir ini enggak fair, doa yang tidak fair. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingatlah perbuatan Tuhan atas kehidupanmu, karena Dia tidak pernah melupakan apa yang telah kita minta kepadanya. Saudara-saudara, mari bertekun di dalam doa. Jadikan berdoa ini menjadi gaya hidupmu. Jangan jadikan doa ini pada event tertentu, pada pergumulan tertentu, pada persoalan tertentu. Tapi Tuhan mau doa ini menjadi gaya hidup bagi kita. Walaupun hidup kita diberkati, tidak ada yang kurang, tetapi teruslah berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah cara kita untuk menyatakan bahwa semua karena karya Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namamu, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, mengajari kami untuk terus berdoa. Bahkan Engkau mengajarkan murid-murid-Mu untuk berdoa. Ya Bapa, sekalipun dalam pergumulan yang tidak lagi kami dapat menyampaikan permohonan dengan kata-kata, oleh karena tekanan jiwa dari persoalan hidup, namun Roh Kudus akan berdoa untuk kami. Ya Bapa di surga, mampukan kami menjadikan doa ini menjadi gaya hidup, bukan karena
event tertentu, bukan karena berkat yang diterima, bukan karena pergumulan, tapi hidup kami terus berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan bersyukur untuk hari Sabtu yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini. Kami dapat melaluinya atas pertolongan Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lalui satu minggu ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan pergumulan yang lain. Tapi Tuhan selamatkan kami sampai pada hari Sabtu ini. Terpujilah nama-Mu. Ya Bapa, kami doakan untuk aktivitas jemaat-Mu yang akan dimulai pada hari Sabtu ini. Mungkin akan ada acara bersama dengan keluarga. Mungkin masih ada jemaat yang akan bekerja, usaha. Tuhanlah menjaga, melindungi mereka. Kami doakan untuk persiapan kami melayani Tuhan untuk besok di hari Minggu Raya, KU1 dan KU2. Kami berdoa bagi mereka yang menyampaikan firman Tuhan, urapi, kuduskan mereka. Berkati persiapan mereka, Roh Kudus menuntun mereka untuk mendapatkan hal-hal surgawi yang akan disampaikan kepada umat Tuhan. Kami doakan untuk mereka yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di ibadah 1 dan 2, baik WL dan liturgis, singer, pendoa syafaat, pemusik, multimedia yang mengumpulkan persembahan, penerima tamu. Kami doakan mereka yang melengkapi pelayanan di hari Minggu, Mas Sandi dan juga Mas Rian, Pak Tambunan dan juga Bu Dela, berkatilah mereka semuanya. Dalam persiapan yang mereka buat, Roh Kudus menuntun supaya mereka dapat membawa umat untuk menyenangkan hati Tuhan. Jaga hati kami yang melayani supaya kami jauh dari kesombongan rohani, bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu supaya mampu mempersiapkan diri bersama dengan keluarganya untuk mengikuti ibadah raya besok di hari Minggu. Tuhanlah yang menuntun mereka. Terpuji nama-Mu. Ampuni kami ya Bapa di surga dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus berkati.